Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Banyumas yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong, masyaallah. Jauh-jauh dari Jawa Tengah senangnya, dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Sebelumnya kita bahas tema kita pagi hari ini, saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah. Nyari duit susah apa gampang? Lagi susah. Banyak gak yang dipecat di kampungnya? Banyak. Kalau ngandelin gaji apalagi kalau udah gak ada, susah gak kira-kira hidupnya? Apa yang harus dilakuin berarti? Usaha. Ada yang ngojek katanya, ngojek ya. Tapi gini ya, kalau kita ingat Rasulullah SAW dulu nggak pernah tuh ada yang kerja kantor, nggak ada, jarang ya. Orang rata-rata semua di zaman-zaman Nabi itu kebanyakan orang berdagang atau berbisnis. Ternyata ini Masya Allah, dari sekian banyak pintu rezeki yang paling banyak pintu rezekinya itu adalah pintu berdagang atau bisnis. Nah ini Masya Allah. Nah hari ini kita bahas buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi down ya mentalnya. Mungkin karena yang baru aja putus hubungan kerja dari kantor dan lain-lain. Atau mungkin yang cari kerja susah. Yuk nonton tema pagi hari ini biar semangat. Apa sih temanya? Temanya adalah bingung mau mulai usaha, tiru ini dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jamaah. Kita intip dulu nih video yang berikut ini tentang bisnis ala introvert jualan ayam geprek pakai intercom. Wih Masya Allah, ini orangnya malu-malu soalnya. Kita lihat tayangannya, ini dia. Sebuah tempat usaha ayam geprek di sekitar kawasan Cideng, Jakarta Pusat ini punya konsep yang berbeda dari tempat penjual ayam geprek pada umumnya. Ya, bisnis ayam geprek dijalani oleh Nana, sang pemilik usaha dari dalam rumah. Pagarnya pun hampir seringkali tampak ditutup. Uniknya nih, kalau mau pesen menunya harus ngomong ke arah intercom dulu. Sekilas jadi mirip dengan konsep drive-thru gitu ya. Kalau mau geprek moza satu ya. Oke. Bisnis kuliner ayam geprek ini sudah hadir sejak 7 tahun lalu. Di balik lahirnya bisnis kuliner ayam geprek ini, Nana yang menyebut dirinya introvert ini mengaku usahanya kian dikenal sejak dipasarkan lewat konten yang ia buat di media sosial. Tepuk tangan dong Bu Pak, Masya Allah. Ini kita ambil hikmah ya, bahwa orang yang mau bisnis atau mungkin mau berdagang itu nggak harus selalu punya toko. Betul apa betul? Kadang-kadang orang malas bekerja, mau dagang nggak mau, belum ada tokonya. Ini rumah. Nggak ada meja, nggak ada kursi. Nah ini rumahnya ini dimanfaatkan, ternyata bisa ini Masya Allah. Kalau memang ada kemauan. Nah tapi pertanyaannya gini Ustaz Syam, benar nggak sih zaman dahulu Rasulullah tuh katanya memulai usaha atau bisnis di rumah dari apa yang dia suka? Dan sesuai dengan apa yang menjadi sifatnya beliau. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, nggak semuanya orang tuh pintar ngomong. Ada yang malu-malu, ya kan kayak tadi mungkin karena dia malu makanya dia di rumah nggak kelihatan mukanya. Orang ngomongnya aja pakai intercom. Ya kadang sifat malu ini bahkan pesimis ini yang justru bikin kita gagal dalam usaha. Ini mohon izin bagaimana Rasulullah mengatasi hal seperti ini. Silakan Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Air, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
Allahumma arhamna bil Quran. Sifat malu itu adalah kebaikan. Bahkan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Sehingga malu itu mesti kita bawa ke arah yang baik. Malu menikmati warisan gak mau kerja, itu malu yang baik tuh. Malu minta sama orang tua terus, itu malu yang baik itu. Malu memulai usaha, ini keliru mengarahkan malunya. Malu kalau dibiayai terus sama orang tua padahal sudah menikah. Malu kalau tidak bekerja padahal sebayanya sudah bekerja semua. Ini malu yang baik. Nabi SAW kalau dikatakan awal karir beliau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang pengembala. Tidak langsung menjadi seorang pedagang. Kenapa menjadi pengembala? Di antara daripada hikmahnya karena Nabi SAW dibiarkan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Menghadapi kambing-kambing yang kecil dengan penuh kasih sayang. Menghadapi daripada amanah dari orang lain. Mengembala 100 ekor harus pulang 100 ekor. Jangan mengembala 100 pulangnya 98. Korupsi dari kecil. Subhanallah. Maka diajarkan kejujuran, diajarkan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mengembala kambing. Sehingga ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menjadi pengembala. Jadi nabi tidak langsung menjadi seorang pengusaha, seorang pedagang, tapi beliau memulainya menjadi seorang pengembala kambing waktu berada di Bani Sa'ad, waktu masih berada dengan Halimatus Sa'diyah itu sudah ikut-ikut sama saudaranya Syaimah. Setelah itu ikut lagi sama Abu Thalib, beliau pun menjadi seorang pengembala terlebih dahulu. Nanti di usia 12 tahun baru beliau ikut berdagang karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mencari seorang karyawan untuk memperdagangkan daripada barang dagangannya ke negeri Syam. Jadi dimulai dari mana? Tidak langsung ketemu manusia dulu, tapi ketemu dengan binatang ciptaan Allah, melihat daripada ciptaan Allah supaya apa? Ada ilmunya dulu baru memulai usaha. Wah benar, dan dilatih juga kesabarannya. Betul. Yang namanya orang usaha itu pasti naik turun, pasang surut. Kesabaran, kasih sayang, Benar. kejujuran diajarkan dengan mengembala tadi. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Buat bapak ibu semua jamaah yang ada di rumah nih, yang namanya bisnis itu nggak melulu selalu ngejar keuntungan. Kalau orang yang selalu ngejar keuntungan, nauzubillah summa nauzubillah, akhirnya menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Ngejatuhin orang lain, betul apa betul? Kalau bisa katanya nih ya, ilmunya yang berikutnya. Kalau bisa mulailah bisnis itu dengan cinta dan ikhlas. Wah ini Masya Allah. Coba kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan dong buat Ustadz AR. Fadol Ustadz. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kalau kita berbincang tentang apa yang dikatakan Ustaz Syam sebelumnya tadi, disitulah Rasulullah SAW membuktikan bahwa cinta dan keikhlasan nampak. Gitu ya. Ibu yang ibu tahu tentang jual beli ada berapa macam? Bapak tahunya berapa? Satu, jual beli dagangan barang doang ya. Padahal dari situ Rasulullah sudah mengajarkan ada dua jenis. Yang pertama adalah jual beli jasa. Rasulullah SAW menjual jasanya kepada penduduk Makkah. Kata beliau, kuntu ar'al ghanam ala qararid ahli Makkah. Aku menjual jasa untuk menggembalakan kambing milik warga Makkah. Yang dibayar hanya beberapa sen saja. Lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah dan qanaahnya. Beberapa sen saja. Beberapa sen itu kan cuma dikit ya Bu ya. Banyakan mana sama miliar. Skill nggak punya, gaji mau gede. Kira-kira gimana? Ya, siapa yang mau bayar? Enggak ada yang mau terima. Siapa yang mau terima kayak gitu? Rasulullah memulainya dengan penuh cinta. Tahu ini adalah amanah, tahu ini adalah hewan, ini juga makhluk Allah. Dimulainya dengan cinta kasih, kemudian keikhlasan. Karena apa? Disebutkan dalam buku sejarah, la yuridu an yakuna ib'an. Beliau tidak mau menjadi benalu. Coba itu dia. Tidak mau menjadi benalu untuk pamannya, untuk siapa kerabatnya. Dari kecil sudah mandiri Rasul kita SAW. Makanya apa? Jalani dengan penuh kecintaan dan keikhlasan. Karena orang kalau mengerjakan sesuatu ikhlas, enteng apa enggak? Kalau ngerjain sesuatu dengan cinta, nyaman apa enggak? Iya. Gitulah kemudian kalau seandainya orang tidak menjalankan dengan itu, yang ada menipu, berbuat curang. Sehingga dalam kaidah bahasa Arab ada disebut al-ghayah tubarrirul wasilah.
menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan. Mau banyak, susu dicampur apa? Air, ya kan? Nah, ini menjadi adab, bahkan di dalam sebuah buku yang berjudul Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami, yaitu peran dari norma dan etika di dalam berbisnis, disebutkan di sana salah satunya bagaimana kita beradab. Bukti adab kita adalah cinta dan penuh keikhlasan dalam mengerjakan semua aktivitas yang hari ini kita sedang lakoni. Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi kita segala sesuatu itu benar-benar ya. Betul. Dengan cinta dulu, dengan Iya, keikhlasan dulu. betul. Jangan melulu-melulu pengen ngejarnya untung cepat kaya. Ah itu jadi bahaya malah. Yang masalahnya lagi udah nggak ada skill, pengen gaji gede. Nah, siapa yang mau terima masalahnya Nggak, gitu ya. nggak ada yang Makasih terima. banyak Ustaz Tahir. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Tahir. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bingung mau mulai usaha, tiru ini dari Rasulullah. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!